Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabarnya nih Bu Dwi? Waalaikumsalam Bu Jubaida, alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, Ada apa nih? Saya kok agak kaget ya ditelepon sama Bu Dwi minta ketemuan sama saya. Jadi gimana gitu rasanya? iya ini Bu, saya ada sedikit masalah nih di tempat mengajar ya. Saya kan melihat Ibu ini nih kalau pas kita rukol kan kelihatannya cakap gitu menangani siswa-siswa di kelas gitu ya. Saya ingin apa Aja Bu Dwi. meminta, iya ingin berbagi, ingin meminta ini ya apa bagaimana ini yang saya hadapi, mungkin nanti kita bisa dapat pencerahan gitu sayanya. Jadi masalahnya itu adalah ini ya, kelas yang kurang termanajemen dengan baik ya, karena siswa-siswinya sering meminta izin ke toilet ketika sedang mengajar gitu ya. Jadi memang sih izin ke toilet itu berdasarkan kesepakatan kelas kita itu boleh dilakukan. Jadi kita kalau mau ke toilet silahkan mengajukan menunjukkan jari kemudian maju ke depan terus izin gitu. Tapi kok sering banget gitu, jadinya saya merasa terganggu gitu Bu. Nah gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk masalah Bu Dwi ini? Mungkin Ibu pernah mengalami hal yang sama gitu sehingga bisa kira-kira apa yang supaya saya tidak terganggu bagaimana gitu, karena itu memecah konsentrasi saya mengajar dan menurut saya juga mengganggu teman-temannya yang lain gitu. Ya seperti itu ya. Terus ya kadang kalau misalnya ada gangguan itu kita juga jadi agak-agak agak-agak pecah juga gitu kan konsentrasi, akhirnya pembelajarannya nggak dapet deh gitu kan ya maksudnya gitu. Tapi menurut ini sejauh ini apa yang sudah Ibu Dwi lakukan untuk menindaklanjuti anak-anak yang suka keluar masuk untuk izin ke toilet ini? Apakah sudah ada yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini gitu menurut Ibu? Karena ini ya, karena ke toilet itu adalah menurut saya hak, jadinya ya saya boleh-bolehin aja sih Bu. Tapi kadang-kadang jadi tidak terkendali itu masalahnya, jadi banyak yang ke toilet dalam waktu bersamaan terus saya lupa ngecek mereka udah balik apa belum gitu. Kadang-kadang yang bandel itu memanfaatkan kelupaan saya untuk tidak balik gitu kan. Jadi saya kesulitan mengontrol ini berapa orang yang lagi di luar, berapa orang yang sudah balik, berapa lama mereka di luar gitu. Karena kan saya kadang-kadang ngajar akuntansi itu kan kadang-kadang ada yang nanya gitu sampai kita bimbing sampai bisa gitu kan, jadi agak lupa dengan yang lain-lain gitu. Kadang-kadang bandel-bandel kayak gitu memanfaatkan kelengahan saya gitu Bu. Gitu. Jadi sejauh ini masih belum bisa dilakukan apa-apa terhadap anak-anak itu gitu ya. Jadi Bu Dwi masih memang belum bisa melakukan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi anak-anak itu gitu ya. Kalau misalnya gini, misalkan kalau kita posisinya misalkan kita sisi balik misalkan gitu ya. Bu Dwi di posisi anak-anak gitu kan, terus anak-anak di posisi Bu Dwi gitu. Misalkan kita posisinya di belakang. Menurut Bu Dwi, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan ya ketika mereka bolak-balik ke kamar mandi itu gitu. Jadi itu kira-kira menurut Bu Dwi apa ya gitu. Kenapa gitu anak-anak itu melakukan itu jika posisinya itu dibalik? Menurut Bu Dwi bagaimana? Misalkan posisinya mungkin karena pelajaran saya cukup sulit ya, jadi mungkin mereka butuh break gitu kali ya. Atau tapi sebenarnya sih mungkin itu karena memang mereka kurang bisa manage waktu aja. Sebenarnya kan pelajaran saya ada
jeda antar jam kan sebenarnya kan, dan guru-guru itu kan nggak langsung masuk, harusnya pas jeda jam itu mereka keluar atau pas istirahat. Tapi kayaknya kadang-kadang anak-anak tuh memanfaatkan saya gitu loh. Jadi kan ada guru yang benar-benar nggak boleh ke toilet gitu, selama pelajaran dilarang ke toilet, gitu. Saya kan boleh. Jadi mereka itu memanfaatkan itu ya. Saya sih pengennya ya gimana Bu? Saya sih pengennya mereka tetap ke toilet tetap boleh, tapi nggak bersama-sama dan nggak bareng dan nggak banyak dan nggak lama-lama gitu loh. Secukupnya aja, mereka menandakan bahwa mereka memang benar-benar butuh ke toilet gitu loh. Tidak ada kegiatan lain selain hanya toilet saja gitu ya Bu ya. Menurut saya kalau itu aja kan cepat kan, nggak perlu lama-lama kan. Apakah pernah Bu Dwi melakukan pendekatan terhadap anak-anak itu untuk mencari tahu gitu kan, untuk mencari tahu kenapa sih anak-anak ini melakukan ini gitu kan? Pernahkah Bu Dwi melakukan pendekatan terhadap anak-anak itu? Paling tidak mencari informasi untuk kita supaya kita tahu apa yang menyebabkan anak-anak ini keluar masuk, sehingga kita bisa menindaklanjuti atau melakukan sesuatu supaya kegiatan itu tidak terjadi lagi. Pernah nggak Bu Dwi mengadakan pendekatan terhadap itu? Enggak sih Bu, kalau secara khusus ya paling saya nanya, kenapa sih kalian senang banget ke toilet kalau pas jam Ibu? Apa kalian ini ngelihat Ibu itu langsung mules gitu, pengen ke belakang gitu? Mereka bilang enggak Bu, memang pengen ke belakang, memang belut gitu sih, jawabannya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi masih jauh ini Bu Dwi memang benar-benar intinya gini ya. Bu Dwi sudah melakukan pendekatan juga gitu. Mungkin pendekatan yang dilakukan Bu Dwi kurang bisa menarik perhatian anak-anak supaya dia itu bisa lebih terbuka sama Bu Dwi gitu kan, sehingga anak-anak itu bisa lebih disiplin lagi ke depannya gitu. Kira-kira menurut Bu Dwi nih, selain pendekatan yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi, apalagi yang harus Bu Dwi lakukan supaya anak-anak itu bisa disiplin sesuai dengan harapan Bu Dwi gitu? Mungkin ini ya Bu ya, saya perlu mencatat siapa saja yang keluar gitu ya. Tapi mungkin itu agak merepotkan ya. Yang mungkin agak gampang, saya tuh pernah membaca gitu sebuah artikel gitu ya, di aplikasi yang saya pakai itu yang kelas dojo itu ternyata ada, aku lupa. Gitu. Wah, kita ternyata kelas dojo ya Bu ya. Baru baca ternyata dia punya kartu ke toilet gitu loh Bu. Jadi kita bisa print, kita tulis di situ kelas Bu Dwi ekonomi gitu. Jadi anak-anak yang mau, misalnya saya ngeprint 3 biji gitu ya Bu ya. Terus saya taruh di meja saya ada talinya gitu, kayak name tag panitia gitu. Terus nanti kalau ada yang mau ke toilet silahkan ngambil kartu ini. Maksimal kan 3, itu berarti yang keluar dari kelas saya 3 orang. Nah, kalau misalnya ada yang mau keluar lagi ya tunggu yang 3 balik gitu. Tunggu yang 3 balik. Jadi sudah saling jadi terkontrol. Yang 3 tadi balik. Kalau ada yang mau keluar ya udah tunggu kartu itu lagi gitu. Jadi mereka biar lebih tertata, lebih teratur ya. Jadi nggak keluar bersama-sama terus nggak balik-balik gitu. Mungkin itu bisa saya terapkan ya Bu ya. Tapi saya harus ubah kesepakatannya kelas dulu ya. Karena kemarin kan kesepakatannya kelas kan silakan jika ingin ke toilet silakan mengacungkan jari dan guru akan mempersilahkan ke toilet. Nah sekarang mungkin saya akan meminta kesepakatan dengan mereka supaya maksimal dibatasin 3 orang saja gitu supaya lebih kondusif suasana belajarnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Jika menurut Bu Dwi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sekarang ini Bu Dwi hadapi. Menurut Bu Dwi ada lagi nggak selain kesepakatan kelas dan
tadi ya kartu ke toilet itu. Ada lagi nggak yang bisa dilakukan gitu, selain dua yang tadi untuk mengatasi permasalahan itu? Kayaknya itu dulu deh Bu, saya mau lakukan itu dulu, nanti sambil kita lihat nanti apakah itu berhasil apa tidak ya, karena saya rasa itu sudah cukup ya, anak-anak jadi terkontrol, terkendali, dan saya juga bisa mengingat dengan mudah kartunya udah balik apa belum gitu. Jangan. Aku butuh. Baik, kalau memang menurut Bu Dwi itu adalah yang harus dilakukan, alhamdulillah ya. Nanti kita akan coba di kelas Bu Dwi untuk depannya. Pertama berarti membuat kesepakatan kelas. Setelah membuat ya, mohon maaf. Yang pertama Bu Dwi akan membuat kesepakatan kelas, lalu setelah membuat kesepakatan kelas, Bu Dwi akan membuat kartu tiket ke toilet yang maksimalnya itu berarti 3 siswa dalam satu pembelajaran berarti ya Bu ya, dalam kegiatan pelajaran ekonomi berarti ya Bu ya. Iya. Ada siswa lain yang ingin ke toilet harus menunggu teman-teman yang tadi balik gitu ya, seperti ya Bu ya. Betul. Semoga alhamdulillah ya, berarti Bu Dwi sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang saat ini Bu Dwi hadapi. Lalu menurut Bu Dwi nih, kira-kira kapan solusi ini akan mulai dijalankan oleh Bu Dwi? Minggu depan Bu, itu ngeprint nggak terlalu lama sih, ya, udah ada desainnya, tinggal saya ganti aja jadi nama saya sama nama kelas saya udah lihat sih, mereka udah bikin desainnya, jadi saya tinggal print, potong, saya beli itu mika sama tali, kayaknya akhir minggu ini bisa saya kerjakan dan Senin bisa saya mulai pakai. Nanti saya share ke Ibu lagi gimana pelaksanaannya. Ya, berarti akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya ya Bu Dwi ya? Ya, di minggu depan. Pelajaran ekonomi sudah mulai dijalankan. Solusi yang saat ini ditemukan sendiri gitu ya masalahnya. Ya. Baik, kalau memang begitu, nanti minggu depan setelah pembelajaran ekonomi yang dilakukan di dalam kelas, kita ketemu lagi ya Bu Dwi ya? Ya, nanti saya kabarin Ibu lagi. Saya akan ingin tahu nih, sudahkah solusi ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Dwi hadapi saat ini? Ya Bu Dwi ya, kita ketemu lagi minggu depan, atau masih ada yang mau disampaikan sama saya Bu Dwi? Cukup sih Bu, cukup. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, kalau begitu kita ketemu pekan depan setelah pembelajaran dalam kelas ya Bu Dwi. Saya berharap ini bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi, sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan pelajaran di dalam kelas dengan disiplin dan maksimal tentunya Bu Dwi ya. Baik, itu saja mungkin ya Bu Dwi ya. Saya tunggu minggu depan untuk evaluasi. Begitu ya Bu Dwi ya. Oke. Iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Jubaida, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.